Jang. Ya. Aduh. Ampun. Aduh. Sampurasun, apa kabarnya nih anak negeri dimanapun berada? Kali ini Yusar akan menemani semuanya menjelajah Subang. Kali ini Abdi akan mengambil ikan dengan cara yang unik. Oh iya, ikan ini jarang banget nih dijual di pasar dan akan dimasak khas masakan Cibesi. Penasaran kan? Makanya jangan kemana-mana ya. Tetap di Jejak Anak Negeri, karena alam memberi banyak manfaat. Sebelum saya kasih tahu ada apa aja di sini, saya mau berolahraga dulu nih sedikit sambil bantu Bapak Tani buat membajak sawah. Di sini cara membajaknya masih dengan cara tradisional nih, menggunakan kerbau. Seru kan? Oh no. Pastinya dong. Makanya tetap di Jejak Anak Negeri ya. Pemandangan di daerah Cibesi emang gak ada duanya, euy. Hamparan sawah yang luas benar-benar memanjakan mata untuk melihatnya. Itu ada apa ya? Rame-rame di sungai. Sampeurkeun ah. Mang, nuju naraon? Nuju marak, Kak. Naon eta teh? Salah betul. Abdi tiasa ngiringan. Biasa, Mangga. Wah, sepertinya seru nih. Lagi pada marak benteur. Jadi kalau di sini, marak ikan benteur itu adalah mengambil ikan benteur dengan cara mengeringkan airnya. Wah, ini pengalaman pertama saya nih, marak benteur. Caranya gini nih. Teman-teman, di sini tuh uniknya ini. Kita mau nangkap ikan tuh, sungainya tuh dibendung. Dibikin jalur kita ke sini. Nah, nanti yang ini kita keringin airnya, baru kita ikannya ditangkap pakai tangan. Ya Kang, ya pakai tangan ya? Sangat tradisional sekali. Bukan cuma cara tangkapnya yang ramah lingkungan, tapi juga dapat mempererat pertemanan nih. Karena dibutuhkan kerjasama untuk melakukannya. Wah, sepertinya buat bendungannya sudah cukup nih. Kita tinggal mengeringkan airnya di aliran yang tadi kita buat. Wah, karena dikerjakan bersama-sama dan seperti sambil bermain, kegiatan yang cukup menguras tenaga ini pun jadi terasa ringan. Akhirnya, sedikit demi sedikit, air di aliran sungai yang kita buat pun mulai surut. Saya dan akangnya dapat mulai untuk mencari ikan yang terjebak di aliran sungai yang kita surutkan. Itu paling mana laukna, Kang? Lauknya teh di jero liang batu. Nya. Upami caina teh acan saat si laukna moal wangka ka luar. Oh, ieu keur disaatkeun pisan. Ya, disaatkeun heula. Akhirnya saya dapat juga nih. Tuh udah dapat 3 nih. Biasanya masyarakat di sini mengambil ikan hanya untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk dijual belikan. Tempat untuk mengumpulkan ikannya pun unik banget nih, dibuat dari kedebong pisang. Wah, kreatif banget ya warga Cibesi.
Semakin surut air sungai, semakin mudah nih mendapatkan ikannya. Biasanya ikan akan berlindung di sela-sela batu atau di tempat yang masih ada airnya. Nah ini ikan bentar nih. Bentuknya sih kayak ikan mas kecil ya. Dapat lagi. Akhirnya ikan target dapat juga nih. Secara bergantian, saya dan yang lainnya pun mulai terus-menerus mendapatkan ikan. Yo orang bulang ah. Atos siang. Atas yuk Kang. Atos siang. Ayo atuh. Yo. Bawa lauk mereka. Setelah dirasa cukup, kami menyudahi pencarian ikan. Tidak semuanya kami ambil agar ikan bentar bisa berkembang biak lagi. Wah, nyerelap. Oh, Wah, hasilnya lumayan, euy. Saya mendapat bagian ternyata. Menibager pisan lah warga desa Cibeusi. Hatur nuhun, Kang. Lumayan ini mah, bisa buat mengisi perut. nah sekarang kita di sini lagi mau masak ikan apa teh? Ikan bentar acar. Acar kuning ya. Nah, Bersama Teh Neneng, saya akan membuat masakan khas dari desa Cibeusi nih. Bahan acar, saya dan Teh Neneng kerjakan duluan nih. Teh Neneng pun membagi tugas agar masakan lebih cepat jadi. Wah, si Teteh tahu aja kalau saya sudah lapar. Sebelum diolah, ikan diberi garam dan jeruk lemon agar tidak amis. Setelah itu, bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, serta kunyit dan jahe dihaluskan dalam cobek. Ini mah semakin gak sabar hasil masakannya seperti apa. Sebelum dicampur dengan acar, ikan digoreng terlebih dahulu nih, agar matang saat disayur nanti. Digoreng sampai garing ya Teh, biar haus nanti dimakannya. Setelah ikan matang, saatnya memasak acar kuning. Pertama, masak bumbu yang telah dihaluskan hingga harum. Lalu masukkan bahan acarnya, wortel dan juga timun. Setelah tercampur rata, masukkan air ke dalam wajan. Jangan lupa nih tambahkan sereh, lengkuas, dan juga daun salam. Setelah air mendidih dan semua bumbu tercampur rata, masukkan nih bahan utamanya, bentar yang tadi telah digoreng. Lalu tambahkan daun bawang serta cabai agar memiliki sedikit rasa pedas. Terakhir, masukkan juga nih gula dan tomat agar rasa masakan semakin nikmat. Kini tinggal menunggu bumbu benar-benar menyerap pada makanan. Lalu bentar acar kuning siap dihidangkan. Wah, ini pas banget, Saya sudah lapar pisan, Tenaga sudah terkuras habis buat marak bentar. rasanya tuh gurih, pedas. Pokoknya mah raos pisan. Ayo Teh, lanjut makan Teh. Wah, ini asli enak banget. Jujur, saya baru kali ini makan ikan bentar. Selain olahan ikan bentar, di Subang juga banyak terdapat olahan yang berbahan dasar ikan nih. Tapi kali ini ikan nila yang menjadi bahan olahannya. Nah, sekarang nih saya lagi bikin abon ikan dengan Ibu Aas. Nah, abon ikan nila Bu Aas tuh udah terkenal banget di Subang nih. Ikan nila dipilih Bu As untuk membuat abon karena daging ikan nila lebih mudah dipisahkan dari durinya. Dan di daerah Cijambe, ikan nila sangat mudah didapat dan tidak bau lumpur.
Ikan nila direbus terlebih dahulu nih, agar lebih mudah memisahkan daging dan tulang duri serta kepalanya. Sementara saya memisahkan daging dan durinya, Ibu Aas mengolah bumbu untuk membuat abon. Bahan-bahan seperti kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih menjadi satu dalam cobek untuk dihaluskan. Banyaknya permintaan abon nila membuat Ibu Aas dapat menghabiskan ikan hingga 5-10 kilo. Wah, lumayan banyak juga ya. Nah, ini terus udah ini apa lagi, Bu? Nah, supaya memastikan nggak ada duri, nah kita hancurin. Dibujak-bujak gitu pakai dibujak-bujak tangan ya. Wah, benar juga nih. Ada aja nih tulang ikan yang terbawa di daging ikan. Benar-benar steril dari durinya. Oke, setelah dipastikan nggak ada tulang ikan, saatnya kita membuat abon ikan. Masak bumbu yang telah dihaluskan. Setelah aroma dari bumbu tercium, masukkan daun salam, serai, ada juga kayu manis. Tambahkan juga santan nih. Wah, ini mah udah pasti gurih nih rasa dari abonnya. Terakhir, masukkan bahan utamanya nih, daging ikan nila. Masak sambil diaduk hingga bumbu dan kuah menyerap dan kering. Taruh ke warna aja sih. Setelah dirasa kering, kini masukkan minyak goreng ke dalam wajan. Adonan abon ikan langsung digoreng tanpa diangkat terlebih dahulu dari wajan. Selain menghemat waktu, rasa gurih abon ikan akan lebih terasa karena tidak pindah-pindah tempat. Berapa menit, Bu? Saat menggoreng abon ikan, saya tidak boleh berhenti mengaduk nih. Selain akan lengket, dikhawatirkan abon tidak matang dengan merata. Wah, lumayan pegel ini mah ya. Akhirnya abon ikan matang nih dan siap diangkat. Eits, tapi jangan senang dulu. Walau sudah bisa dimakan, tapi ini belum jadi. Nah, ini udah selesai, Bu ya? Udah Sekarang dong. apa lagi nih, Bu? Sekarang kita keringin dulu abonnya supaya minyaknya turun. Oke, Bu. Ayo kita keringin, Bu ya. Ya. Pada proses pengeringan, abon dikeringkan menggunakan alat agar kering maksimal. Wah, jadi nggak perlu nunggu lama nih untuk bisa mencicip abonnya. Bukan cuma kering nih, abon juga akan terasa lebih crispy saat dimakan. Nah, ini dia abon ikan nila ya, Pak ya. Yang udah tadi aku masak sama Ibu Aas. Aduh, dari tadi wanginya udah menggoda sekali nih. Ya udah, sekarang kita nikmati aja. Ayo, Bu, Pak, kita makan ya. Akhirnya yang saya tunggu-tunggu datang nih, makan abon nila. Cip. Walau abon nila, tapi ini crispy banget loh. Nah, ini abon ikannya enak banget. Rasanya gurih, kering, lembut di mulut. Nggak ada bau amis sama sekali, Bu ya. Iya. Tadi aku pikir tuh bakal bau amis karena terbuat dari ikan, dan ternyata enggak loh. Pas banget nih sama nasi hangat, Bu ya. Wah, nggak salah deh kalau abon ikan Bu Aas memang menjadi favoritnya orang Subang. Bahkan di luar Subang pun sudah banyak nih yang menjadi fans dari abon ikan nila buatan Bu Aas. Ayo, Bu. Cobain kerupuknya. Boleh nih, Bu. Gimana? Enak, kriuk? Enak banget, Bu. Nah, ini tuh kerupuk yang dari duri ikan yang tadi Oh, kita bikin itu. iya, iya. Jadi nggak kebuang. Wah, memang juara nih Bu Aas. Sampai tulang ikannya saja bisa dijadikan makanan yang enak. Benar-benar kreatif, Bu Aas mah. Mantap lah. Enak banget, Pak. Mantap, mantap. Top.
Aduh, siapa tuh? Waduh, aduh. Naon iya? Aduh, siapa woi. sih ini yang Udah, jahil? udah. Aduh, Woi. saha nih? Hei. Aduh. Udah, woi. Atas sana. Aduh, saha nih? Kok main serang aja sih? Jang. Jang. Aduh, sakit, hei. Meni jahil pisan ini anak-anak. Sampeurkeun aja deh. Pada cengar-cengir aja lagi. Naon eta teh? Oh iya, potongan. Cik, cobi ningal. Naon itu namina? Oh, potongan. Nganggo naon itu pelorna? Ini. Oh, cik nyobiannya. Nah, kamana sia? Nyerinya. Nah, matakna tong iseng. Nomor kemana? Ibadah jalan-jalan weh. Daripada jalan-jalan mending perang. Nah, ayo atuh, perang-perang. Ayo Gus. Tapi nambut ini hiji deui atuh. Iya. Nah, mana ka dia? Nah, iya tah. Ya. Nuhun ya. Oh, amus. Ya hampura tuh. Hayu orang perang. Ayo. Ayo. Oke, permainan kita mainkan. Saya berteman dengan Herli nih. Sedangkan tim satunya ada Agus dan juga Altap. Oke, perang dimulai ya. Awas ya, jangan nangis kalau kena. Wah, sudah lama banget nggak main perang-perangan pakai pelotokan kayak gini. Apalagi di kota, anaknya mungkin nggak kenal sama permainan ini. Taunya cuma main gadget aja. Hayu Di, kita serang si Agus dan si Altap. Serbu. Jang. Aduh, pada gesit-gesit banget sih ini anak-anak. Nggak ada capek-capeknya. Ya. Angka. Aduh. Tok. Tok. Aduh. Ampun. Aduh, ampun. Aduh. Tos, nyerah. Aduh, kan dia cara lik, Jang. Aduh, ternyata saya kalah juga, Iyalah, kalau perang sama Akam sih mah udah pasti kalah. Udah Jang, istirahat dulu ya. Kayaknya sambil istirahat gini enak juga kali ya ngemil buah huni. Udah lama banget nggak jumpa sama buah huni. Aduh, Jang, istirahat lah, Jang. Itu di mana milari buah huni, Nak? Oh, di lubuk. Bisa diimam kan? Yo, bisa. Oh, ayo tuh, orang ngalanya. Ayo lah. Ayo. Bagaimana, Jang? Oh iya, sama. Bisa. Nah, akhirnya sampai juga nih. Nah, tangkap Yandinya. Oh iya, untuk buahnya yang berwarna hitam adalah buah yang sudah masak. Sedangkan yang berwarna merah, buah yang masih setengah matang dan rasanya asam. Dan yang masih mentah berwarna hijau. Nah, ini nih buah huni yang udah matang nih. Itu rasanya manis, asam, enak sih pokoknya. Ayo kita ambil lagi ya. Udah cukup banyak nih kayaknya ngambilnya. Udah tuh yuk, kita turun. Mubazir kalau diambil semua tapi nggak dimakan. Terus Jang. Coba ningal. Wah, ayo tuh. Ulang balik ah. Ayo. Balik ah. Ayo.
Wah, dapat huni sebanyak ini mau dibuat apa ya sama anak-anak ini? Dikumahakeun ieu teh. Dibebak, dibebak. Make naon ngebebekna? Pakai lolocok. Oh, aya lolocokna. Aya. Cik nu kumaha nu canda kanyana heula. Sambil menunggu Agus mengambil lolocok, kita cemilin dulu kali ya buah huninya. Walau terlihat sederhana, buah huni memiliki kandungan vitamin C dan E loh, jadi bagus untuk dikonsumsi. Nah, akhirnya si Agus datang juga nih. Wah, bukan cuma lolocok nih, dia juga membawa bahan tambahan. Ada garam, cabai, gula aren, dan juga terasi. Pertama, masukkan huni ke dalam bambu, lalu tumbuk. Setelah dirasa cukup halus, seluruh bahan-bahan juga dimasukkan ke dalam bambu nih, tanpa ada takaran pasti. Jadi sesuai keinginan kita aja ya. Lalu ditumbuk hingga halus. Wah, ini mah seperti rujak bebek ya. Setelah semua tercampur rata dan halus, kini saatnya kita nikmati nih lolocok atau bisa disebut rujak huni. Wih, ternyata rasanya nikmat juga, euy. Rasanya tuh enak loh. Manis, asem, ada gurih-gurih dari terasinya. Ada. Nah, pedas juga ya. Pokoknya sip, raos pisan. Ayo, Ayo. siapkan deh ya. Walau hanya bermain dengan permainan tradisional dan membuat makanan sederhana, membuat saya takjub nih sama anak-anak di daerah Cibeusi yang masih melestarikan dan memainkan permainan yang mungkin sudah ada dari zaman nenek moyangnya. Nah, sekarang saya dengan Ibu Tini ya akan membuat salah satu makanan tradisional dari daerah sini nih, namanya kue pucung. Di daerah Curug Heroi, Cibitung, saya akan membuat makanan yang sudah jarang banget nih ditemukan di pasar atau warung jika tidak memesan. Bu Tini pun langsung membagi tugas nih. Saya diberi tugas untuk memotong tape serta menghaluskannya. Sedangkan ibu membuat adonan yang terdiri dari tepung beras, gula, dan juga air. Setelah halus, tape dicampurkan dengan adonan yang Bu Tini buat hingga tercampur rata. Kali ini pewarna makanan yang dipakai adalah buah huni nih. Wah, ini buah sudah mulai langka loh. Bahkan saya sendiri belum pernah nih nyicip buah yang mirip dengan anggur ini. Nah, jadi buah huni ini tuh perpaduan antara manis, Bu ya, ada asam-asamnya. Enak sih, seger. Setelah benar-benar merata, adonan dibagi menjadi 3 bagian untuk dicampur dengan pewarna alami. Kini saya dan Bu Tini mempunyai 3 warna adonan kue yang cantik. Ada yang unik nih. Alat untuk membungkus dan mengukus kue ini ternyata juga dari bahan alami loh. Ada daun nangka dan juga bambu yang tadi sudah ditaruh di dalam kukusan terlebih dahulu. Saatnya mengisi daun nangka yang dibentuk kerucut dengan 3 warna adonan kue. Saatnya mengukus kue. Wah, sudah nggak sabar mau nyicip kue pucung nih. Oh iya, untuk mengukus kue tidak diperlukan waktu lama loh. Cuma 5 hingga 10 menit saja. Wah, si ibunya tahu banget saya orangnya nggak bisa menunggu lama. Akhirnya kue pucung sudah jadi nih dan siap dinikmati. Walau sederhana cara pembuatan dan alat masaknya, tapi ternyata rasa kuenya tidak kalah dengan kue-kue yang dijual di toko. Itu rasanya unik, ada perpaduan manis, asem ya dari buah huninya, dan daun nangkanya tuh memberi aroma-aroma yang enak ya, wangi ya. Pokoknya ini raos pisan. Wah, ini mah cocok banget loh dinikmati saat santai sore gini. Oh iya, kue ini juga biasanya hadir saat acara 40 hari orang yang meninggal. Wah, benar-benar unik ya kue pucung ini. Bukan hanya bahan dan alat buatnya, tapi juga waktu kehadirannya. Tapi tetap nih, rasa dari kuenya bisa bersaing sama kue-kue modern yang ada saat ini. Jejak anak negeri, karena alam memberi manfaat.
Kembali lagi nih di daerah Cibesi. Walau terkenal dengan pemandangan alamnya yang luar biasa, Desa Cibesi juga terkenal dengan hasil buminya. Dari mulai padi hingga sayur dan buah termasuk jeruk lemonnya. Jeruk lemon menjadi jenis tanaman terakhir untuk saat ini yang dibudidaya oleh warga Desa Cibesi. Nah, sekarang kebetulan kita lagi ada di kebun lemon nih milik Bapak Kus. Nah, ini tuh Desa Cibesi itu salah satu penghasil lemon terbaik nih. Tuh, lihat besar-besar kan lemonnya. Oke deh, kita panen dulu ya. Ayo Pak. Ayo, siap. Coba gimana Pak yang bisa diambil Pak? Menurut Pak Kus, cara membedakan jeruk yang sudah masak hanya dengan melihat kulitnya saja. Jeruk yang sudah masak memiliki kulit yang lebih halus dibandingkan jeruk yang masih mentah. Ini tuh udah matang nih, ini bisa dipanen. Dan sebenarnya juga yang warna hijau ini bisa nih. Cuman ya tunggu beberapa saat lagi lah baru bisa benar-benar kuning kayak gini. Oke, kita lanjut lagi ya. Ayo Pak, mana lagi Pak? Wah, nggak terasa nih. Saking enaknya memanen, saya dan Pak Kus sudah dapat jeruk satu bobok saja. Memang untuk memanen jeruk lemon tidak bisa seluruhnya dipetik, melainkan dipilah hanya yang sudah masaknya saja. Kita bawa pulang nih Pak. Baik, terima kasih. Saya makasih Pak. Nah, sekarang saya dengan Ibu Wulan mau masak jajanan tradisional dari Desa Cibesi nih. Namanya apa, Bu? Cipuk ya? Nah, cipuk dipaduin dengan minuman seger, buah lemon nih. Ya udah, Bu, kita lanjut aja masak ya. Sebelum saya jelaskan cara membuatnya, saya kasih tahu dulu nih, cipuk itu apa. Jadi, cipuk bisa dibilang makanan daur ulang dari makanan cemilan yang ada di Desa Cibesi nih. Seperti dapros, ranginang, rangining, dan cemilan kerupuk lainnya. Pertama, saya haluskan bumbunya nih, yang berupa bawang putih dan juga garam. Sedangkan Ibu Wulan menghancurkan makanan yang akan diolah menjadi cipuk, agar lebih mudah nanti untuk dimasak. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan ke dalam wajan yang telah mendidih. Lalu tambahkan kaldu agar lebih nikmat nih. Masukkan juga tepung sagu atau aci ke dalam wajan, lalu diaduk hingga rata. Kini masukkan kerupuk dan cemilan khas Cibesi yang tadi sudah dibuat kecil-kecil dan aduk kembali hingga rata. Setelah mengental dan tercampur rata, adonan pun diangkat untuk dibentuk. Wah, kalau sudah terbentuk seperti ini, siga cireng euy. Bedanya ini mah berwarna. Oh iya, biar tidak lengket bentuknya pakai tepung ya. Oke, setelah semua terbentuk, kini saatnya kita goreng cipuknya. Sementara saya goreng cipuk, Ibu Wulan mulai memotong jeruk lemon khas Cibesi nih. Pasti segar ini mah. Wah, cipuknya sudah matang nih, siap dinikmati. Eits, sabar dulu atuh, bikin minumannya heula ya. Saya dan Ibu bagi tugas nih. Saya memeras lemon, sedangkan Ibu mencampur air gula nih. Setelah semua jeruk terperas, air lemon dicampurkan ke dalam panci yang tadi berisi air dan gula. Dan saatnya kita masak. Wah, ini mah sudah kebayang nih. Pasti seger banget. Pas banget sama suasana di Desa Cibesi. Akhirnya, air sari lemon juga matang nih. Dan siap dinikmati. Nah, udah jadi nih. Cipuk dengan minuman dari buah lemon. Ya udah Bu, kita santap aja ya. Bukan hanya bentuknya nih, tapi rasanya juga hampir sama dengan cireng. Cuma kalau cipuk ada rasa dari campuran kerupuk atau camilan tadi yang jadi bahan campuran. Ini enak. Luarnya renyah, dalamnya lembut, lembek gitulah. Nah, terus ada rasa gurih dari kerupuknya. Terus dari bumbu kaldu ya. Pokoknya ngaraos pisan lah. Walau bentuknya sederhana, tapi ini cukup enak dan mengenyangkan. Jadi pas banget nih buat ganjal rasa lapar. Kini tinggal saya nikmatin sari lemonnya nih.
Wah, rasanya seger pisan, euy. Rasa asam dan manis menjadi satu di mulut, membuat kita jadi lebih semangat nih.